Shalom para pendengar Radio Suara Abdi Allah, kembali lagi bersama kami di dalam program Kisah Inspiratif di mana mahasiswa-mahasiswa dari STAA akan sama-sama menyampaikan kesaksian hidupnya sampai mengalami panggilan pertobatan hingga menjadi hamba Tuhan. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat sore Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan hingga saat ini ya Bapa, sekarang kami berada di tempat ini bersama-sama untuk mendengarkan kesaksian dari anak-Mu yang sedang menempuh pendidikan untuk menjadi hamba-Mu ya Bapa. Kiranya kesaksian yang akan disampaikan hari ini dapat memberkati para pendengar Radio Suara Abdi Allah sekalian. Untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kesaksian nanti, kiranya Engkau akan memberikan ia hikmat untuk berkata-kata. Kami serahkan program ini ke dalam tangan-Mu dari awal hingga selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sebelum kita masuk, aku mau ngingetin kepada para pendengar sekalian untuk boleh merespon nantinya ketika sudah mendengarkan kesaksian melalui WhatsApp Radio Suara Abdi Allah di nomor 0851 0166 8931 0851 0166 8931. Dan ya, sekarang kita sedang bersama Kak siapa nih? Mau dipanggil Kak siapa nih? Bisa dipanggil Zevi. Kak Zevi, oke. Boleh memperkenalkan dulu nama lengkapnya, mungkin umur, terus asal daerahnya. Oke, jadi halo semuanya, shalom. Nama aku Zevanaya Miracle Sitanggang, dipanggilnya Zevi, baru berusia 18 tahun dan berasal dari Bandung. Oke, dari Bandung. Berarti sekarang kuliah baru masuk. Iya, baru semester 1. Oke. Mungkin ringan-ringan dulu ya, kayak cerita-cerita dulu nih tentang latar belakang diri mungkin atau keluarga, maksudnya kayak mungkin dulu waktu di sekolah tuh sempat ada nggak sih kepikiran-kepikiran atau cuman ya udah anak sekolah yang jalanin kehidupan biasa aja gitu. Oke, jadi kepikiran untuk menjadi untuk masuk teologi gitu ya. Oke, jadi sebenarnya panggilan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, kan aku di sini ngambil teologi ya, dan memang ada kerinduan itu untuk menjadi penginjil atau missionaries. Nah, hal ini tuh sebenarnya udah menjadi pergumulan semenjak SMP ya, karena latar belakang keluarga aku tuh memang udah percaya kan, dan kedua orang tua aku itu hamba Tuhan, jadi dua-duanya itu adalah seorang penginjil gitu. Jadi udah melihat banyak sekali pengalaman-pengalaman bersama Tuhan gitu. Bagaimana Tuhan itu memelihara hidup, memelihara kebutuhan keluarga kami gitu kan, dan juga memberkati menolong setiap pelayanan orang tua aku gitu kan. Terus juga udah beberapa kali diajak untuk ikut untuk tahu gitu bagaimana melayani, bagaimana melihat secara langsung bagaimana orang tua melayani gitu. Dan memang dari kecil memang sudah aktif melayani di gereja kan. Pergumulan untuk menjadi seorang missionaries atau seorang penginjil ini memang sudah ada semenjak SMP, tapi semakin jelas dan maksudnya semakin menggelisahkan itu saat SMA kemarin. Iya, jadi waktu SMA itu sebenarnya untuk jadi penginjil ini sudah ada rencananya, cuman aku tuh sebenarnya pengennya itu sekolah sekuler dulu. Iya, karena aku tuh pengennya itu ambil psikologi kan. Aku pengen ambil psikologi, terus karena menurut aku itu ilmu psikologi ini akan membantu bagaimana pelayanan aku nantinya ke depannya gitu kan. Karena berguna banget ya untuk kita bekerja ke lapangan atau untuk kita penginjilan, untuk pendekatan ke orang-orang itu kan penting gitu ya. Maksudnya itu perlu gitu ya. Nah, aku pengen gitu ambil psikologi dulu. Habis itu setelah itu rencananya S2 baru lanjut ke teologi gitu kan. Nah, tapi sepanjang waktu SMA ini banyak hal-hal yang memang tanda-tanda kalau misalnya Tuhan itu maunya itu aku memang ke teologi gitu. Kakak tahu nggak sih ada SNBP, SNBT gitu kan? Nah, aku tuh masuk eligible SNBP gitu kan.
Terus karena aku maunya pada saat itu untuk ambil psikologi, aku ambillah ini, aku SNBP ini, jalur SNBP ini atau jalur undangan gitu ya untuk ke perguruan tinggi negeri gitu kan. Aku mau ambil psikologi gitu. Aku coba. Nah, kita tunggu pengumumannya sambil itu tuh sambil berdoa sebenarnya Tuhan itu maunya aku kemana gitu kan. Sebenarnya Tuhan maunya aku kemana, kalau misalnya memang Tuhan mau aku ambil psikologi dulu gitu kan baru aku masuk ke teologi gitu kan. Tolong Tuhan tunjukkan jalan gitu. Terus ternyata waktu pengumuman SNBP itu aku nggak keterima. Ya. Iya, aku nggak keterima, itu sedih banget. Nah, tapi karena masih ada SNBT kan, itu jalur tes. Jadi aku coba lagi nih jalur tes gitu kan. Karena aku pengen pengen banget nih kan, pengen banget masuk psikologi gitu kan. Nah, ternyata nih ya, selama aku mengejar impian untuk jadi apa, untuk masuk psikologi, itu tuh ternyata mengalihkan fokus aku yang awalnya itu mau menjadi hamba Tuhan gitu, yang awalnya yang mau menjadi apa missionaries, penginjil gitu. Itu mengalihkan fokus aku. Jadi aku tuh fokusnya bukan lagi untuk mencari apakah Tuhan benar-benar memanggil atau apakah panggilan itu benar-benar apa untuk aku gitu ya, tapi malah fokusnya itu untuk mengejar psikologi ini sehingga sehingga tuh lupa gitu kalau sebenarnya mau jadi hamba Tuhan gitu kan. Padahal kan sebenarnya ambil psikologi ini kan untuk S2-nya untuk membantu pelayanan nantinya gitu kan. Tapi malah fokusnya itu berpindah untuk fokus untuk mengambil apa psikologi ini gitu. Nah, terus aku jalanin lah ya itu jalanin apa tes tes SNBT itu aku jalanin. Nah, sambil sambil nunggu pengumuman, aku terus berdoa gitu ya. Tuhan, karena kadang kan apa teringat gitu ya bagaimana Tuhan sebenarnya memanggil bagaimana sebenarnya ada kerinduan untuk menjadi seorang penginjil, seorang hamba Tuhan gitu kan teringat. Tapi kadang tuh ada diri ini tuh yang menolak gitu kayak apa istilahnya tuh kayak menjauh gitu ya. Maksudnya denial lah bahasa Oh sekarang itu iya ya, benar. denial kayak mencoba menolak kayak apa psikologi ini dulu aja deh gitu kan. Mungkin apa jadi hamba Tuhan ini kan nanti itu plannya itu untuk S2 gitu kan rencananya psikologi ini dulu aja gitu. Karena sebenarnya dalam pikiran aku juga itu aku sebenarnya belum siap juga untuk meninggalkan emang hal-hal yang aku lakukan di masa muda apalagi kan uh, apa masih muda ya masih banyak hal-hal yang apa bisa dilakukan gitu ya. Jadi aku masih sebenarnya itu masih kurang rela gitu kan jadi kayak ya udahlah psikologi dulu aja gitu kan. Nah terus sampailah di mana ada pengumuman SNBT ini dan di pengumuman ini sama ternyata nggak lolos juga itu makin sedih karena harapannya itu fokusnya itu udah buat masuk ke psikologi ini kan jadi makin sedih aduh kenapa Tuhan maksudnya udah berusaha udah mencoba gitu selama SMA untuk meningkatkan prestasi udah belajar untuk SNBT ini kenapa Tuhan gagalkan gitu kan kenapa Tuhan gak kasih kesempatan untuk masuk ke psikologi ini gitu kan terus nggak menyerah sampai situ masih denial masih nggak bisa percaya kalau masih nggak mau sadar gitu kalau misalnya Tuhan itu maunya saya itu jadi penginjil saya itu jadinya hamba Tuhan gitu masih denial. Nah akhirnya saya coba lagi jalur mandiri Wah, jalur jalur mandiri mandiri. iya karena kayak apa pengen gitu ya untuk belajar psikologi itu kayak karena fokusnya udah beda lagi. Nah terus ambillah jalur mandiri ini apa jalur mandiri ini ada dia ini jalur prestasi karena dulu itu waktu SMA itu aku cukup aktif ya dalam musik kan aku suka bermusik aku suka nyanyi jadi dulu itu aku sering ikut lomba band lomba vokal grup paduan suara gitu kan jadi memang suka musik gitu kan. Nah banyak prestasi-prestasi yang didapat waktu SMA ini jadi ada di perguruan tinggi negeri ini ada jalur mandiri prestasi istimewa. Nah, jadi lewat prestasi ini aku coba masukin portofolio, masukin juga sertifikat-sertifikat musik yang aku pernah dapat gitu kan. Terus aku ikutin tesnya sampai ke wawancaranya, aku ikutin semua gitu kan. Nah, aku ini udah sangat yakin nih, duh kayaknya ini lolos deh gitu kan, kayaknya ini bisa masuk deh gitu ke psikologi gitu kan. Karena menjawab pertanyaannya, menjawab tesnya itu bisa, terus menjawab pertanyaan wawancara pun bisa gitu kan. Kayaknya ini apa lolos nih kayaknya udah yakin banget nih gitu kan sambil menunggu sampai adalah di mana waktu waktu saya
aku itu ngobrol sama papaku gitu kan. Karena di dalam keluarga itu aku sering membicarakan hal ini, bagaimana kan orang tua kan memperkenalkan Tuhan Yesus kan sebagai juru selamat. Jadi pasti kami juga dekat gitu. Terus bagaimana Tuhan mengingatkan aku lewat papa aku, lewat mama aku, dan juga lewat teman-teman gitu kan. Aku waktu ketolak SNBP, ketolak SNBT gitu kan, aku cerita, gue tuh sedih loh, kenapa sih gue gak keterima gitu kan, gini-gini. Aku cerita sama temanku gitu kan, terus temanku ini ngomong, kan Zevi ya, jadi mereka suka panggil tuh Jepi. Jep, kayaknya tuh Tuhan memang maunya itu lu jadi hamba Tuhan gitu kan. Kayak lu tuh nggak bisa terus menolak gitu kan. Terus temen aku ini ngomong gini, kalau misalnya kamu terus menolak, kalau misalnya kamu terus mencoba mengabaikan panggilan tersebut gitu ya, Tuhan itu bisa paksa gitu, bisa paksa kamu gitu kan. Terus aku bilang iya juga gitu ya, tapi aku masih tetap aja di mana gitu kan. Aku pengen psikologi gitu kan. Terus sampai di mana aku ngobrol nih sama papaku gitu. Terus papaku itu aku kan di rumah dipanggilnya kakak ya, karena aku anak pertama gitu. Terus papaku ini ngomong kayak gini, "Kak, kalau misalnya kakak menolak, kalau misalnya kakak mengabaikan panggilan tersebut, Tuhan itu bisa pilih orang lain." Katanya kayak gitu kan. Nah, aku itu pas dengar itu sedih gitu ya. Karena kayak, ya ampun, iya juga ya. Tuhan itu sudah pilih aku gitu kan, sudah pilih aku untuk jadi hamba Tuhan, untuk melayani Tuhan, tapi kenapa aku terus menolak gitu kan. Apalagi misalnya papa aku tuh bilang, Tuhan itu bisa pilih orang lain, dan itu tuh benar gitu ya. Tuhan itu bisa pilih orang lain gitu untuk melakukan pekerjaan dia gitu. Terus saat itu tuh bener-bener gelisah ya. Aduh, gimana ya Tuhan, kalau untuk rencana aku sendiri, untuk keinginan aku sendiri, aku tuh pengennya ambil psikologi dulu gitu. Nah, tapi emang sepanjang memikirkan gitu ya untuk masuk psikologi dulu atau langsung gitu untuk masuk sekolah teologi, aku tuh mikir, pasti nanti di tengah-tengah perjalanan, kalau misalnya Tuhan mengizinkan aku untuk masuk psikologi, pasti fokus aku udah beda lagi gitu kan. Pasti aku bisa aja lupa sama panggilan untuk menjadi hamba Tuhan ini gitu. Terus aku berdoa gitu ya, terus kayak, Tuhan, mandiri ini gitu ya, jalur terakhir gitu yang mau aku coba gitu ya. Kalau misalnya Tuhan mengizinkan kakak untuk masuk psikologi ini, tolong Tuhan loloskan gitu. Tapi kalau misalnya enggak, aku bilang jujur sama Tuhan, Tuhan, sejujurnya memang kakak pengen psikologi gitu kan. Sejujurnya kakak pengen psikologi, masuk psikologi. Tapi Tuhan, kakak serahkanlah semua. Tuhan yang jalankan rencana Tuhan. Tuhan yang jalankan rencana Tuhan atas hidup kakak gitu kan. Karena aku kalau doa juga kan panggilnya kakak gitu ya, bukan aku, tapi kayak Tuhan kakak gitu. Jadi kayak lebih dekat gitu ya. Ya kalau Tuhan yang jalankan rencana Tuhan gitu. Terus aku selama berdoa aku itu ada dengerin lagu. Lagunya ini awalnya tuh aku dengerin lagu Sejuta Rasa ya. Tapi lagu selanjutnya itu waktu terputar itu, ada lagu ini juga baru aku denger waktu aku berdoa ini. Judulnya itu Hidupku Bagi Kerajaanmu by Army of God Worship. Ada liriknya itu bilangnya kayak gini. Ku dengar kau memanggilku untuk menjadi alatmu, ku serahkan roh jiwa tubuhku, pakailah aku Tuhan. Nah, itu tuh lirik ini nih menyentuh ya. Kayak, ku dengar kau memanggilku untuk menjadi alatmu, ku serahkan roh jiwa tubuhku, pakailah aku Tuhan gitu. Aku sadar gitu ya, mau sejauh apapun aku lari gitu ya, mau sejauh apapun aku mencoba untuk mengabaikan panggilan tersebut, gak bisa kalau misalnya kita jauh dari Tuhan gitu ya. Gak akan bisa gitu. Dan aku tuh harus siap gitu untuk meninggalkan hal-hal yang aku belum siap tinggalkan sebelumnya gitu. Seperti misalnya kesukaan-kesukaan aku sebelumnya gitu yang memang sudah tidak bisa dilakukan lagi gitu ya. Itu udah gak bisa lagi, dan maksudnya fokus hidupnya itu sekarang itu ya udah untuk menjadi hamba Tuhan ini gitu, untuk menggenapkan panggilan Tuhan ini atas diri aku gitu ya. Terus
kami berdoa keluarga waktu itu ya. Ada aku, terus papa, mama, dan Kak Citra, karena waktu itu kan dia lagi ada praktek di tempatku kan. Gitu, kami berdoa gitu kan, karena ini juga sekalian kami berdoa tentang panggilan ini, juga kami berdoa untuk pengumuman mandiri ini kan. Kami berdoa, terus papa nih tanya gitu kan, papa tanya, kakak gimana kalau misalnya kakak gak keterima gini kan. Terus aku bilang, jujur pasti sedih gitu, karena keinginannya itu mau banget gitu untuk masuk psikologi, pasti sedih gitu. Tapi kakak berdoa, kakak jujur gitu, apapun yang hasilnya nanti, pasti semua itu rencana Tuhan, dan pasti gak akan pernah gagal gitu kan. Aku berpikir kayak gitu. Terus akhirnya adikku juga suka musik kan, dia juga suka nyanyi gitu kan. Kami nyanyi lah, adikku ini ngajak kami nyanyi lagu Ku persembahkan hidupku. Ku persembahkan hidupku ini juga menyentuh ya, waktu kami nyanyi ini tuh aku nangis ya. Aku berdoa kayak aku minta maaf gitu ya, maksudnya kenapa terus denial, kenapa terus mengabaikan gitu kan, kenapa nggak coba fokus aja sama panggilan ini gitu, kenapa nggak memutuskan untuk fokus aja gitu. Nah, tapi kan memang keinginan untuk jadi psikologi ini kan terus ini ya, aku pengen banget gitu ya. Nah, isi liriknya itu, ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan, penyesalan dan kebanggaan, gitu kan. Terus bait duanya nih, yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Nah, ini tuh bener-bener gimana ya, waktu itu kan aku tuh bingung banget ya untuk masa depan aku gimana gitu kan. Belum tentu mandiri ini keterima gitu kan. Dan aku juga masih denial sama panggilan ini gitu kan. Menyanyikan lagu ini dengan liriknya, masa depan dan rencanaku. Itu kayak bener-bener kayak, Tuhan ya udah, semua rencana kakak gitu kan, biarlah semua ini rencana yang terjadi ini rencana Tuhan, jangan rencana kakak, tapi biarlah rencana Tuhan yang terjadi gitu kan. Terus akhirnya besoknya pengumuman mandiri ini, aku kan udah pede nih, aduh pasti keterima gitu kan. Dan ternyata bener gak keterima lagi, 3 kali gitu ya, ketolak, gak keterima lagi. Terus di situ sedihnya tuh bener-bener sedih banget gitu ya. Mamaku ikut nangis, adikku ikut nangis gitu ya. Terus aku juga sempat kayak berpikir, Tuhan kenapa? Maksudnya kenapa Tuhan nggak izinkan kakak untuk masuk psikologi dulu gitu? Kenapa gitu kan? Sempat ada rasa kayak kenapa gitu Tuhan. Tapi rasanya itu masih nggak terima. Tapi kembali diingatkan gitu ya. Memang yang harusnya terjalan itu, memang yang harusnya terlaksana itu rencana Tuhan, bukan rencana kita gitu kan. Terus papaku ini sebenarnya sedih juga ngeliat aku gitu kan, aku nangis udah kayak orang apa gitu kan, kayak sedih banget. Tapi sampailah di mana papaku ini diam. Aku nggak tahu apa papaku ini merenung atau papa aku ini berdoa gitu kan. Tapi saat mamaku dan diri aku nangis mencoba menguatkan, papaku ini cuma bisa kayak gini. Papaku cuma bisa mengelus-ngelus aku gitu kan. Terus dia diem. Ada kali beberapa menit dia diam. Terus malamnya kami ngobrol keluarga lagi kan. Tapi memang orang tua itu emang memberikan waktu dulu gitu ya untuk aku bisa tenang dulu, pikirannya tenang gitu kan, hatinya tenang gitu kan. Sampai di mana aku udah siap, udah tenang gitu ya. Sampai ya papa mama aku itu ajak gitu, gimana kalau misalnya kita keluar dulu gitu kan, kita jalan-jalan dulu gitu kan, menghibur gitu, Iya, cerita biar menghibur kan. rileks ya. Iya, tapi aku mengenal karena nggak bisa, karena rasanya itu berat banget gitu ya, karena setelah perjuangan aku gitu kan untuk mau masuk ke psikologi ini, terus ketolak lagi gitu kan, sedih banget, itu aku down banget ya. Terus aku bilang aku nggak mau keluar dulu, aku bilang gitu kan, aku di kamar, aku di rumah, aku berdoa gitu kan, ya Tuhan berarti memang benar gitu, Tuhan maunya kakak
langsung aja apa melaksanakan untuk menjalankan panggilan Tuhan ini gitu, langsung aja gitu kan. Terus setelah aku udah mulai tenang, aku udah mulai ketawa-ketawa lagi gitu ya di rumah, papa ini ngomong, waktu kakak nangis ketolak itu, papa juga sedih banget gitu katanya, papa sedih banget dengernya, papa sedih kakak nangis kayak gini-gini, tapi tuh papa tahu, papa sadar bahwa memang Tuhan itu maunya kakak, Tuhan itu memilihnya kakak untuk menjadi hamba Tuhan ini gitu kan. Tuhan maunya kakak. Terus aku kan antara masih keinget-inget sedihnya gitu kan, antara juga emang oh iya berarti memang Tuhan itu maunya aku gitu kan. Terus aku bilang iya gitu kan, iya. Ya udah, aku kan memang sebenarnya waktu memikirkan untuk masuk psikologi ini karena memang masih bimbang gitu ya antara psikologi ini, walaupun memang besar keinginannya untuk masuk psikologi kan. Aku memang udah sempat nanya kan, gimana cara masuk ke STTIA ini gitu kan. Aku udah mulai nanya pendaftarannya waktu itu. Nah terus sampai ditanya lagi gimana jadi nggak nih daftar gitu kan. So, aku bilang sebentar ya karena aku masih mengejar psikologi ini gitu kan. Terus aku waktu papa aku bilang kayak gitu, aku bilang iya tolong, maksudnya coba kakak udah siap, maksudnya kakak udah bener-bener membulatkan kalau misalnya memang Tuhan memanggil kakak gitu, kakak mau untuk jadi hamba Tuhan, kakak mau untuk belajar gitu ya, teologi gitu kan, untuk menjadi hamba Tuhan ini. Terus aku bilang tolong bantu dalam pendaftaran masuk ke sekolah teologinya gitu kan, aku bilang gitu. Nah terus ternyata setelah berdamai ya kalau kenyataannya memang nggak bisa masuk psikologi gitu kan, karena memang Tuhan memanggil untuk menjadi hamba Tuhan gitu ya. Terus akhirnya kami mulai ngomongin untuk sekolah tinggi teologi ini. Nah kami sampai ke di mana ke STTA ya, maksudnya tadi itu ya, ke STTA ini. Terus kami ngobrol tentang pendaftaran gini-gini, dan ternyata pendaftarannya ini udah tutup. Jadi sebenarnya pendaftaran STTA ini udah tutup. Berarti udah telat ya Kak? Iya udah telat. Nah terus aku jadi gimana ya, aku sedih gitu kan. Ya udah, maksudnya nggak apa-apa gitu, tunggu sampai tahun depan gitu ya, baru masuk untuk sekolah teologi ini gitu kan, aku bilang gitu kan. Terus kami tuh memikirkan, aku dan keluarga itu memikirkan untuk ngambil DTS atau discipleship training. Jadi itu seperti sekolah misi juga gitu sih. Nah iya, terus untuk ngambil DTS dulu gitu kan, untuk rencananya itu di Australia gitu kan, untuk ambil DTS ini. Jadi kami ngambil teologinya itu tahun depannya atau tahun depannya gitu kan, jadi akan ambil DTS dulu gitu kan. Nah terus udah urus paspor kan, udah urus semua. Terus dibilang lah, mamaku bilang kan, karena mamaku kan ngobrol sama Ibu Tina ya, mamaku bilang bisa masuk, bisa datang Agustus kemarin gitu kan, bisa datang Agustus kemarin untuk jadi pendengar gitu kan. Terus aku bilang oh iya boleh gitu kan. Terus kalau nggak salah belajarnya itu mulainya tuh Desember ya, kalau nggak salah baru mulainya tuh Desember gitu kan. So aku bilang oh iya boleh gitu kan. Tapi mungkin waktu itu mikirnya biar sekalian aja gitu ya, misalnya mulainya dari awal gitu ya. Ya udah di TS dulu gitu kan. Terus udahlah, pas itu tuh kami nggak ada mikirin lagi kan, karena fokusnya ya udah berarti ikut DTS dulu kan. Jadi kami mempersiapkan untuk DTS ini dulu gitu kan. Baru nanti tahun ajaran baru ikut sekolah teologi ini gitu. Terus sampailah di mana Pak Ray itu datang ke Bandung untuk jemput Kak Citra ini, Nah pas di sini itu dibilang kan ya udah besok bisa kok, maksudnya masih kalau misalnya mau ya udah nanti tinggal atur jadwal wawancara, kata gitu kan, atur jadwal wawancara gitu kan.
Terus aku kaget dong, waduh maksudnya belum ada persiapan gitu kan, belum ada persiapan gitu kan. Terus dibilang besok berangkat gitu kan, kata gitu kan, besok berangkat. Terus aku bilang, Pak boleh nggak kalau misalnya minggu depan gitu kan, karena kan harus banyak yang dipersiapkan gitu ya, kayak barang-barang, baju, berkas-berkas gitu kan. Terus juga aku tuh rencananya tuh mau bikin perpisahan sama keluarga, perpisahan sama teman-teman Kayak gitu kan. acara ya jadinya Iya, iya, ya. karena kan ini jauh ya, maksudnya lumayan jauh ya dari Bandung ke Surabaya ini kan, ke Iya Trawas ini sih. kan lumayan jauh. Jadi aku bilang, bisa nggak kalau misalnya ini tuh minggu depan gitu kan, sekalian besok aja gitu kan. Nah aku tuh kira bisa nih minggu depan gitu kan, aku kira oh bisa nih minggu depan, jadi masih ada waktu seminggu untuk mempersiapkan gitu kan. Ternyata besok paginya itu sekitar jam 9 gitu ya, atau kayaknya jam 9 deh, dibilang 30 menit lagi sampai gitu kan, 30 menit lagi sampai buat jemput kami gitu kan, jemput aku gitu kan. Nah, aku kaget kan, waduh ini belum ada persiapan apa-apa, belum say goodbye ke teman-teman gitu kan. Terus adikku juga itu kan lagi di sekolah ya, jadi aku belum bilang bye ke dede gitu kan, ke adik aku gitu kan. Aku kan kaget ya, shock banget gitu ya. Nah, terus akhirnya ya udahlah gitu kan, aku siapin barang-barang semua, siapin berkas-berkas, dibantuin sama mama gitu kan. Nah selama mempersiapkan barang-barang itu tuh aku nangis terus ya, aku nangis karena kayak ya ampun ini cepet banget gitu kan, aku kaget gitu kan, ya ampun cepet banget, kaget, belum siap apa-apa, maksudnya kaget gitu ya, kayak tiba-tiba udah mau berangkat gitu kan. Terus aku kaget gitu kan. Terus pas aku nangis tuh papaku bilang, kakak kakak mau dipanggil untuk jadi hamba Tuhan, harusnya dengan sukacita perginya gitu kan. Terus aku bilang iya gitu kan. Terus aku lap air mata aku gitu kan, aku persiapin semuanya. Terus aku datanglah nih Pak Rey jemput gitu kan, Pak Rey jemput. Terus udahlah kami berangkat, perpisahan sebentar gitu kan, sama perpisahan singkat lah ya sama papa mama gitu kan. Nangis, mamaku juga nangis, papaku juga kelihatannya sih sedih ya, karena kan kalau papa itu kan susah mengekspresikan ya. Iya, kayak Kelihatannya nyembunyiin ya. iya, kelihatannya tuh sedih, sedih juga. Tapi papa itu berusaha menguatkan gitu ya. Udah, kakak semangat, fokus fokus belajar, fokus akan panggilan ini gitu kan. Iya, terus mamaku juga peluk aku, nangis gitu ya. Nah, selama perjalanan dari Bandung menuju ke sini itu, aku tuh nangis, walaupun sakit ya tenggorokan, karena kan aku nahan-nahan nangis, aku malu ya diliatin sama yang lain, sama isi mobil gitu, aku malu gitu kan. Terus aku nangis gitu kan. Terus, eee, apa, aku aku berpikir gitu ya, aku sampai ada pikiran aku tuh kayak gini, "Tuhan, ternyata bener ya," gitu ya, "gak bisa kita tuh memaksakan rencana kita yang terjadi," gitu. Gak bisa. Pasti harus rencana Tuhan yang terjadi gitu kan. Terus aku berpikir selama perjuangan aku gitu ya untuk mencoba masuk psikologi gitu ya, untuk meningkatkan prestasi di SMA, untuk bisa masuk ke PTN gitu ya. Itu tuh eee, itu tuh gimana ya, itu tuh Tuhan menolong gitu ya setiap prosesnya, Tuhan menemani setiap prosesnya gitu ya. Dan sekarang itu sampai Tuhan benar-benar memanggil aku untuk jadi hamba Tuhan gitu ya, untuk sekolah teologi gitu. Gimana Tuhan benar-benar memanggil aku gitu ya, setelah aku berusaha keras itu mempertahankan kalau aku pengennya ini gitu kan, belum siap meninggalkan ini, belum siap meninggalkan itu. Tapi Tuhan tuh memberikan jalan, memberikan arahan, harusnya tuh kamu ke sini gitu, harusnya tuh kamu ke sini gitu, ikutin jalan Tuhan gitu kan. Walaupun banyak banyak sedih gitu ya, banyak air mata, tapi memang rencana Tuhan lah yang memang harus terjadi gitu kan. Terus akhirnya sampai di sini, baru aku mencoba gitu ya, damai gitu ya, mencoba kayak tenang gitu. Ayo kita jalanin, ayo kita lakukan panggilan Tuhan ini gitu. Jadi disitulah sih bagaimana gitu ya proses Tuhan itu benar-benar berusaha menarik aku gitu ya, supaya supaya aku ini fokus gitu akan panggilan ini gitu. Jadi disitulah aku memutuskan kayak, oke Tuhan, ini hidupku, biarlah yang terjadi itu rencana Tuhan gitu. Biarlah Tuhan pakai aku itu untuk menjadi alat Tuhan gitu. Gitu. Nah, selama di sana kan sering banget denial ya. Iya. Bener nggak ya sekarang masuk ke sekolah teologi. Nah, waktu udah sampai di sini nih, sampai sebelum pembukaan semester deh, masih sering nggak sih ngerasain perasaan-perasaan yang kayak gitu?
ini jujur ya, sebenarnya kalau dengan psikologi ini aku udah berdamai ya. Aku kayak memang bukan panggilan aku ke situ gitu kan. Memang bukan panggilan aku ke situ. Memang panggilan aku ini untuk menjadi hamba Tuhan gitu. Tapi perasaan-perasaan kayak gini itu paling yang muncul itu kayak aku kangen Bandung gitu karena belum sempat perpisahan, belum sempat apa, kangen gitu kan. Terus maksudnya sedih gitu karena di sini tuh semua serba baru gitu kan. Aku Iya. maksudnya lingkungan baru, orang-orang baru gitu kan. Aku harus adaptasi lagi gitu kan. Terus rasanya tuh ya paling kayak gitu sih. Tapi rasa-rasa denial akan panggilan ini udah enggak karena aku memutuskan untuk kesini berarti memang sudah jelas gitu untuk menjadi hamba Tuhan. Oh gitu. Mungkin kalau perpisahan bisa nanti waktu pulang libur kali Iya, itu ya. jatuhnya reuni ya, bukan Gak apa-apa, perpisahan. ditunda aja dulu. Iya. Nah, udah jalan berapa bulan berarti di sini? 2 ya berarti hampir 2 bulan. Hampir Iya. 2 bulan. Gimana perasaannya selama 2 bulan yang udah dijalanin ini ya? Jujur ya, awalnya itu aku kaget karena berbeda banget ya. Berbeda banget sama sama cara hidupku yang lama gitu ya. Maksudnya berbeda banget gitu. Tapi aku seneng gitu karena di sini itu bener-bener dibentuk bagaimana kita menjadi seorang hamba Tuhan yang baik gitu, yang bisa menjadi contoh untuk orang lain nantinya gitu. Kita tuh bener-bener dipersiapkan gitu ya. Gimana aku melihat kakak-kakak mendengar kesaksian kakak-kakak PPL gitu kan. Terus gimana aku lihat kakak-kakak yang mengajar kan, yang ambil PAK ngajar kan mereka. Terus gimana aku melihat kakak-kakak pelayanan weekend gitu kan. Aku tuh suka mikir gitu ya, oh ini tuh mereka kayak gini tuh dipersiapkan gitu. Bagaimana kalau misalnya mereka nanti setelah PPL 1 tahun gitu, atau setelah mereka selesai dari sini gitu, bagaimana mereka menjadi hamba Tuhan yang memang benar-benar fokus akan panggilan tersebut gitu ya. Aku benar-benar melihat tempat ini tuh benar-benar bisa mendidik, benar-benar bisa mengarahkan supaya kita tuh benar-benar dibentuk untuk menjadi hamba Tuhan itu ya. Aku seneng sih. Dan maksudnya yang bikin aku lebih tenang lagi gitu ya, yang bikin aku benar-benar percaya kalau oh iya Tuhan itu tahu gitu apa yang aku mau dan Tuhan juga melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan gitu ya. Dimana aku itu dapat mata kuliah psikologi umum. Oh Iya, iya. iya, itu tuh menarik ya, maksudnya kayak aku nggak nyangka sih awalnya bakal ada mata mata kuliah ini kan, mata kuliah psikologi umum ini aku nggak nyangka gitu kan. Dan maksudnya ternyata tuh ada gitu kan, aku seneng juga sih maksudnya ternyata melalui sekolah sekolah teologi ini memang banyak ilmu-ilmu lain yang bisa diambil yang bisa dipelajari itu tuh untuk membantu kita menjadi hamba Tuhan ini gitu. Jadi aku bersyukur sih. Oke, bersyukur ya. Nah, kan udah jalan jauh juga. Selain kalau itu kan secara lihat dari kayak pembelajarannya, terus proses pendidikannya ya. Kalau misalnya dari antar personal, Antar personal gimana nih maksudnya? kan ini beda-beda ya. Datangnya kan dari beda suku, beda bahasa, beda karakter juga, terus tinggal langsung berasrama. Nah, itu gimana? Nah ini sih sebenarnya awalnya tuh aku takut ya karena aku tuh takut gak punya teman yang cocok, teman yang pas gitu. Aku tuh takutnya Iya. kayak gitu kan. Terus sebenarnya kalau misalnya bahasa itu nggak terlalu gimana sih karena kan mamaku ini orang Manado. Nah Oh, mamaku ini orang Manado, papaku ini orang Batak gitu kan. Jadi tapi memang kami tinggal dan lama tuh di Bandung gitu. Nah untuk bahasa sih nggak terlalu ini karena kan orang-orang di sini juga ini aku masih ngerti-ngerti gitu kan, maksudnya masih bisa paham gitu, masih oke-oke aja gitu. Jadi bahasa tuh nggak terlalu ini dan suku juga malah aku nggak terlalu gimana-gimana ya. Nah, terus kalau untuk antar personal ya sebenarnya itu nggak terlalu menjadi masalah yang besar ya. Jadi puji Tuhan selama 2 bulan ini adaptasinya udah lumayan baik ya aku di sini. Udah mulai dapat teman yang baik gitu kan, teman yang memang udah pas gitu kan. Dan aku juga belajar gitu ya, berteman itu bukan memang sih kita butuh yang cocok gitu ya. Tapi kita juga harus bisa berteman gak cuman maunya sama yang cocok-cocok ini aja gitu. Jadi aku mencoba supaya sama semua pun aku bisa kayak gitu. Aku bisa sama semua itu bisa berbaur gitu, bisa bergaul gitu sama yang lain gitu. Jadi sebenarnya masalah antar personal ini bukan masalah yang terlalu besar untuk aku ya karena selama 2 bulan ini adaptasinya udah lumayan baik sih gitu. oke. Berarti sekarang ini deh harapannya.
kan udah lihat juga kan, pasti punya harapan-harapan lah dari yang udah diketahui sekarang cara pendidikannya kayak gini, jadi pengennya nanti supaya gimana selama di sini, entah nanti waktu setelah lulus lah atau sepanjang menjalani pendidikan di sini deh. Sepanjang menjalani pendidikan di sini itu aku maunya aku bener-bener bisa fokus ya, maksudnya di sini itu bukan untuk main-main, bukan untuk sekedar belajar teologi, tapi bagaimana semua pembelajaran, semua pengalaman yang didapat nanti di sini itu bener-bener bisa aku pakai dan bisa aku terapkan gitu ya. Karena ini jujur ya, waktu awal-awal tuh aku suka nanya gini, gimana sih waktu itu PPL 2 bulan gitu kan, gimana sih waktu nantinya untuk PPL 1 tahun gitu kan. Terus katanya itu ya mereka ceritakan lah gimana pengalaman mereka gitu, dan aku tuh maunya itu dimanapun nantinya Tuhan membawa aku gitu ya, entah nanti di tempat-tempat lain atau mungkin nanti ke Bandung lagi atau ke dimanapun Tuhan menempatkan gitu ya, maunya itu apa yang udah aku dapat di SCTIA ini gitu ya, bisa aku benar-benar terapkan untuk pelayanan aku ke depannya gitu. Gitu. Tapi masih ada rencana pengen ngambil psikolog lagi? Untuk S2 ya, mungkin itu masih jadi pergumulan lagi ya. Sebenarnya kan karena aku udah dapat matkul psikologi umum kan di sini, jadi udah tau lah beberapa gitu ya, materi-materinya seperti apa gitu ya. Tapi mungkin kalau misalnya gimana ya, mungkin ini masih jadi pergumulan ya untuk ngambil psikologi lagi atau enggak S2-nya atau bagaimana, atau memang mau ambil teologi lagi gitu ya. Mungkin ini masih harus aku doakan, masih harus aku gumulkan lagi sih. Oke. Nah, saudara-saudara pendengar Radio Suara Abdiala sekalian, setelah kita mendengar cerita yang cukup apa ya, campur aduk kali ya, ada denialnya, ada tiba-tiba yakin gitu. Mungkin boleh merespon, boleh memberikan pertanyaan, tanya-tanya melalui WhatsApp Radio Suara Abdiala di nomor 0851 0166 8931 0851 0166 8931. Oke, kembali lagi bersama kami ya. Sekarang ini nih, aku pengen minta ini aja deh.
kayak pesan-pesan lah buat kita semua para pendengar setelah dengar kisah kakak yang cukup campur aduk itu tadi ya. Iya, kalau dari aku sih, kalau misalnya memang merasa Tuhan memanggil, coba benar-benar berdoa, benar-benar ambil waktu gitu ya untuk berdoa. Apakah sungguh-sungguh gitu ya, apakah sungguh-sungguh Tuhan betul-betul memanggil gitu kan, dan persiapkan hati gitu ya. Jangan kayak aku ya, kebanyakan denial, kebanyakan mencoba mengabaikan gitu ya. Karena balik lagi ya, kayak yang papa aku dan teman aku katakan gitu ya, kalau misalnya Tuhan memilih kamu tapi kamu mencoba terus menolak gitu ya, Tuhan bisa pilih orang lain gitu. Jadi coba benar-benar gumulkan panggilan kalian gitu ya. Coba jangan denial lah istilahnya ya, jangan denial, jangan coba untuk lari gitu ya. Jadi benar-benar berdoa, benar-benar mengikuti gitu apa maunya Tuhan sebenarnya, apa sebenarnya rencana Tuhan, kehendak Tuhan untuk hidup kita semua gitu. Oke gitu ya, berarti buat para pendengar sekalian, kita jangan denial kalau ada panggilan Tuhan, kita ikut. Betul. Oke, kita akan segera mengakhiri program kita pada hari ini. Tapi sebelum itu aku mengingatkan lagi buat ikuti terus kegiatan Radio Suara Abdi Allah melalui Instagram Radio Suara Abdi Allah di radio_suara_abdi_Allah dan Facebook Radio Streaming Suara Abdi Allah. Serta saksikan juga siaran ulang dari khotbah dan program kesaksian ini di YouTube Radio Suara Abdi Allah. Dan jangan lupa untuk besok dan hari Minggu, untuk Sabtu dan Minggu, Radio Suara Abdi Allah akan menemani para pendengar sekalian dengan khotbah yang akan diputarkan mulai pukul 8 pagi sampai 9 malam. Dan sebelum kita mengakhiri, boleh minta tolong Kak Jeffy buat tetap dalam doa. Oke. Mari kita berdoa. Selamat sore ya Bapak, terima kasih untuk waktu hari ini, waktu pada sore hari ini. Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan kesaksian ya Tuhan. Biarlah melalui kesaksian ini banyak orang-orang terberkati, banyak orang-orang dapat mencari, dapat sadar bahwa biarlah yang terlaksana semua adalah rencana-Mu ya Tuhan. Biarlah semua yang terlaksana adalah kehendak-Mu ya Tuhan. Bantu kami ya Tuhan untuk dapat mengikuti setiap apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Kak Jeffy untuk kesaksiannya, dan saya Augustine. Saya Zefi. Pamit undur diri, Tuhan Yesus memberkati.